jenis-jenisnya. Kalau bius umum biasanya nanti bangunnya berapa lama kan? Hubungan anestesi sendiri dengan operasi. Operasi tanpa anestesi. Perkembangan anestesi Yang sekarang lagi booming ya. postingan-postingan media sosial. Jadi bisa ditoleransi. Setelah operasi itu mual. Itu berbeda perlakuannya. Setiap dilakukan operasi, apakah harus dilakukan anestesi? Tidak mau operasi lagi. Halo Sobat Prima, berjumpa kembali dengan kami di podcast Prima. Bincang Prima, saya mau sehat. Oke, kembali lagi bersama saya Dewi Kusnul Muafifah sebagai host yang akan menemani Sobat Prima di acara Bincang-Bincang pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Raditya Mirza Tovani, spesialis anestesi, dokter di Rumah Sakit Prima Medica. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, dokter? Baik, Sehat? baik. Alhamdulillah sehat. Semangat ya, dokter. Tetap semangat. Oke, langsung saja kita akan masuk ke topik kita hari ini ya, dokter, terkait anestesi. Nah, sebelum bicara lebih lanjut tentang anestesi sendiri, saya mau tanya nih, dokter. Anestesi itu apa yang berkaitan atau akan dilakukan pada saat mau melakukan operasi atau pembedahan itu ya, dokter? Iya, jadi sebelum masuk ke jawaban dari Mbak Dewi, saya mau menjelaskan tentang apa sih itu anestesi, makanan apa sih itu kan. Jadi anestesi itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran di mana dia memberikan peranan terhadap semua pelayanan, ya kan. Sebenarnya anestesi itu banyak ya, gak hanya yang dikenal sebagai sebelum operasi pasti anestesi, anestesi, atau orang bilang dibius, dibius, atau dibilang ditidurkan. Ternyata tidak seperti itu. Mungkin pada awalnya masyarakat begitu. Yang saya jelaskan bahwa peranan dari anestesi di sini adalah memberikan pelayanan kepada pasien-pasien. Yang pertama, pasien yang melakukan tindakan operasi, apapun operasinya, tidak hanya operasi yang bersifat kandungan, bisa bedah, THT, pokoknya berbau pembedahan. Sebelum dilakukan pembedahan, anestesi berperan sebagai tindakan melakukan perioperatif ya. Perioperatif itu melihat apakah pasien ini layak atau tidak. Kemudian memberikan fasilitas selama operasi, bahwa di dalam operasi mungkin masyarakat ini pada umumnya sudah memberikan nightmare ya, pakai mimpi buruk gitu ya, takut gitu kan. Operasi ya, itu wajar, itu hal manusiawi. Makanya disitulah peran dari dokter anestesi, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan kepada pasien yang akan menjalani operasi. Nah, di samping itu, setelah dilakukan operasi tidak langsung ditinggal oleh dokter anestesi, jadi memberikan pelayanan pasca pembedahan. Nah, pasca pembedahan di sini banyak, bisa di ruang recovery room atau ICU atau ruangan biasa. Nah, di sini biasanya juga gitu menjadi momok besar bagi masyarakat ya, bahwa ternyata kalau dilakukan operasi itu pasti nanti kalau biusnya habis gimana, nanti sakit ya. Dari situ kita sudah diajari bahwa untuk melakukan tindakan operasi, karena itu kan merusak jaringan, organ dan sebagainya, pasti ada muncul rasa nyeri ya kan. Rasa nyeri itu muncul, itu adalah hal wajar bagi manusia. Yang tidak wajar itu kalau tidak ada rasa nyeri ya, itu hanya saja nyeri yang akan kita tindaki adalah nyeri yang sifatnya biasanya akut, subakut maupun kronik. Tapi pada pembedahan, setelah operasi itu anestesi adalah untuk mengurangi ya, karena nyeri itu tidak bisa hilang. Nyeri itu sekali lagi adalah persepsi. Jadi kalau dijelaskan nyeri mungkin nggak cukup ya podcast satu ini ya. Karena banyak. Intinya nyeri itu adalah sebuah persepsi setiap orang.
Misalkan kita dicubit, ada yang bilang ini nggak sakit, tapi orang lain menganggap bahwa ini adalah sakit. Jadi tindakan untuk mengurangi nyeri dan memberikan kenyamanan setelah pasca operasi. Setelah itu pelayanan anestesi selain pembedahan apalagi ya dok? Kan tadi kan pertanyaannya. Iya. Ada lagi dengan tindakan untuk perawatan terapi intensif ya. Terapi intensif itu pasien-pasien yang dalam kondisi kritis. Nah, itu disitulah peran anestesi dan berkolaborasi dengan sejawat lain ya, sejawat penyakit dalam, neuro, bedah, nah itu dan cabang-cabang ilmu lainnya untuk memberikan pelayanan secara prima. Mungkin itu secara global ya anestesi itu. Jadi anestesi bukan hanya sifatnya ya memang nama kerennya dokter bius, tapi biasanya tidak dikenal orang ya, tapi yang dikenal operatornya. Mungkin itu. Iya dokter. Kemudian ini dokter, apa sih jenis-jenisnya anestesi? Iya. Kalau secara global anestesi itu ada dua, anestesi yang sifatnya anestesi umum dengan anestesi yang sifatnya regional ya. Regional bukan lokal ya. Jadi kalau orang masyarakat kebanyakan mungkin ya saya beberapa kali menemukan pasien mau dirawat mau dilakukan operasi, dok ini bius lokal ya. Nah, itu salah sebenarnya. Kalau bius lokal persepsinya itu kayak bius yang main-main, enggak benar. Biusnya itu bius regional. Seiring berjalannya perkembangan di bidang anestesi, banyak hal yang dikembangkan. Salah satunya biasa kita sebut sebagai PNB, peripheral nerve block, itu termasuk cabang dari anestesi regional. Jadi masyarakat umum nggak usah mempermasalahkan itu ya, antara bius umum atau bius lokal. Dok, kalau bius umum biasanya nanti bangunnya berapa lama kan gitu kan ya? Tenang aja ya, tenang aja. Jadi sesuai dengan apa yang kita pelajari bahwa obat-obat anestesi memang sifatnya bersifat kalau bahasa ilmiah medisnya bersifat hipnotik sedasi. Jadi merubah kondisi pasien sadar menjadi tidak sadar, tetapi dengan kondisi monitoring dari dokter anestesi, jadi tidak dibiarkan ya, jadi tenang aja. Jadi selalu dipantau ya, selalu dipantau dalam setiap melakukan tindakan operasi. Nah, sampai kapan pasien itu sadar ya? Setelah obatnya kita hentikan ya kan, kita hentikan, nanti makanya akan dilakukan recovery room. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, hubungan anestesi sendiri dengan operasi itu apa dokter? Kalau seperti yang saya tadi bilang ya, jadi di dalam operasi itu tidak ada namanya the single man atau superman ya kan, tidak ada. Maksudnya kita sistemnya adalah tim, kolaborasi antara dokter operator, dokter anestesi, perawat anestesi, instrumen dan asisten. Tujuannya adalah ketika melakukan operasi itu ada hal-hal yang bisa kita selesaikan bersama-sama, mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan. Jadi tidak ada namanya superman, is the teamwork gitu kan, teamwork. Dalam hubungannya itu seperti pada job desk ya, maksudnya tugas masing-masing bahwa kalau misalnya dokter operator dia berhubungan dengan kondisi penyakit pasiennya. Dokter anestesi di sini memberikan fasilitas pelayanan untuk memonitoring hemodinamik dan fisiologis dari pasien. Misalkan pasien itu perdarahan ya, kita lakukan resusitasi ya kan. Kita tidak bisa operasi tanpa anestesi atau tidak bisa anestesi tanpa operator ya kan. Itu harus berjalan beriringan. Jadi makanya kesuksesan dalam operasi itu milik bersama. Oke, seperti yang dokter jelaskan tadi ya dokter, pelayanan anestesi di rumah sakit kan bukan hanya di ruang operasi, ada di ruang ICU, perawatan gitu ya dokter. Nah terus sekarang ini gimana sih perkembangan anestesi di era atau zaman yang semakin maju? Mungkin bisa dijelaskan di detailnya dokter. Iya, jadi prinsipnya memang sebuah ilmu itu kan sifatnya dinamis ya, tidak stagnan. Artinya munculnya beberapa kasus itu membuat bidang-bidang ilmu termasuk anestesi itu menjadi lebih berkembang melalui studi-studi kasus ya.
mungkin sekarang banyak yang kita dengar terkait masalah early mobilisasi atau fast track, ya kan, fast track operation. Terus kemudian ERAS, ya kan. ERAS itu ada yang sekarang lagi booming ya, ERAS. ERAS ini sebenarnya sudah lama ya, sudah lamanya karena beberapa kemarin mungkin awal-awal booming di Indonesia karena beberapa selebgram ya yang terkonsen pada operasi SC waktu itu ya. Padahal ERAS di sini kan memang dari awal sebelumnya memang dasarnya pada operasi pembedahan J-track, kemudian berkembang, masuklah dalam satu keilmuan tentang pembahasan ERAS yang dalam bidang ilmu kandungan seperti itu. Iya dokter, tadi kan sempat disinggung terkait ERAS dokter. Oh iya. Nah saya juga dengar sekarang ini banyak di postingan media sosial, Instagram gitu terkait ERAS ini. Mungkin bisa dijelaskan, kasih gambaran terkait ERAS ini gimana dokter? Ya, kalau kita bicara satu pelayanan anestesi banyak yang tadi ya. Kemudian perkembangan seiring bahasanya itu kayak keinginan masyarakat untuk kenyamanan gitu kan. Jadi yang tadi Mbak Dewi singgung tentang masalah ERAS ini sebenarnya sudah lama ya, sebenarnya hanya saja karena ada beberapa momentum ya, bahasanya momentum sehingga tersebar luas dan sebagainya. Viral. Iya. Pada prinsipnya ERAS ini adalah pelayanan anestesi yang membuat pasien menjadi nyaman, ya kan, early mobilisasi, early feeding. Jadi dulu paradigmanya kalau orang habis operasi puasanya sampai makan sampai kentut dulu kan ya. Ternyata kan memang tidak seperti itu secara fisiologisnya. Jadi membuat pasien tidak takut dalam operasi itu kan masuk bagian dari ERAS. Terus kemudian membuat pasien nyaman setelah operasi, ya kan. Kenyamanan artinya gini, seperti yang saya tadi bilang bahwa tidak ada ceritanya pasien itu nyeri itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa. Tapi nyeri bisa ditoleransi. Artinya ditoleransi karena testimoni dari istri saya sendiri yang saya lakukan ERAS itu memang tidak nyeri pada operasi, tapi ada hal yang memang fisiologisnya, misalkan contoh evolusi dari uterusnya, kandungan yang membuat tidak nyaman, tapi bisa ditoleransi. Tapi secara global ya pasiennya menjadi nyaman, ya tidak nyeri yang amat sangat. Kalau bebas jadi no pain ya, itu menurut saya ya secara fisiologisnya tidak bisa bisa ditoleransi karena sendiri sifatnya subjektif bukan objektif. Oke, baik dok, sebelum melanjutkan ke acara podcast selanjutnya, alangkah baiknya kita lihat cuplikan. Oke, kembali lagi dengan saya Dewi di podcast Prima. Bincang Prima, saya mau sehat. Ini dok, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari Sobat Prima. Untuk pertanyaan pertama, apakah setiap tindakan operasi muncul efek anestesi dok? Nah, karena saya punya pengalaman setelah operasi itu mual, muntah, pusing gitu dok. Penjelasannya? Jadi semua apa yang kita lakukan ya, termasuk pemberian obat, ya kan, nggak usah jauh-jauh, kita minum itu juga ada efek samping. Minum air putih aja ada efek sampingnya, bisa banyak kencing, apalagi minum, apalagi kayak obat-obat anestesi pasti ada, ya kan. Hanya saja setiap tindakan kita memasukkan obat kita harus mengantisipasi, namanya adalah mengantisipasi efek samping. Nah, dengan bagaimana? Dengan banyak hal ya. Pertama, makanya kita lakukan tindakan perioperatif. Jadi ini pasien punya resiko apa nih? Misalnya dengan
obesitas dan dengan geriatri, anak-anak ya, itu berbeda perlakuannya. Termasuk perlakuan untuk mempuasakan, karena pasien-pasien yang mendapatkan tindakan anestesi pasti pasien itu harus dilakukan puasa, ya kan? Puasa anak-anak, orang dewasa, orang tua itu berbeda-beda, ya kan? Terus ya ini sebenarnya pokok bahasanya nanti akan banyak ya. Secara global kalau kita lihat obat-obat anestesi itu punya yang namanya lama kerja, dosis dan lama kerja. Selama kita melakukan pemberian yang tepat dan pas, ya kan, sesuai dengan berat badan, sesuai dengan pasien, maka insya Allah tidak muncul itu. Kalaupun muncul, ya kan, sebuah insiden tentang munculnya efek samping pasca pemberian anestesi, maka kita harus tahu, bagi dokter anestesi harus tahu bagaimana pemecahannya. Oke dokter. Jadi saya tambahin lagi, jadi ibu nggak usah takut selama mendapatkan tindakan operasi dengan anestesi, nggak usah takut terkait masalah efek sampingnya, karena setiap obat itu pasti udah dipikirin efeknya apa, jadi bisa disesuaikan dosisnya. Oke, baik dokter. Untuk pertanyaan kedua nih dokter. Ya. Setiap dilakukan operasi, apakah harus dilakukan anestesi, dokter? Ya, sebenarnya kalau saya bilang ya semua operasi ya, tapi ada beberapa cabang ilmu seperti hipnoterapi, terapeutik, hipnosis, ya kan. Tapi biasanya untuk tindakan yang sifatnya cepat, ya sebenarnya cepat. Artinya tidak membutuhkan tindakan sampai pembedahan. Untuk tindakan pembedahan ya sebetulnya pengembangan ya tindakan anestesi, karena membuat pasien itu nyaman, tertidur, tidak memiliki pengalaman buruk, ya kan. Karena pasien biasanya itu udah nggak mau operasi kalau secara pengalaman dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, itu udah wis kapok, bahasa itu wis kapok, wis gak mau operasi lagi gitu. Tapi ada yang bahkan pasien yang merasa nyaman, ya kayaknya operasi tidak seperti yang saya pikirin gitu kan. Jadi ya setiap tindakan pembedahan pasti ya harus dilakukan tindakan anestesi. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Ibu Dok. Sebelum kita tutup nih Dok, ada pertanyaan terakhir ya sebagai ujung sebelum ditutup acara podcast pagi hari ini. Terakhir dari Sobat Prima ini kan anak saya mau dilakukan operasi. Nah, kemudian apakah sama tindakan anestesi yang dilakukan untuk anak-anak atau dewasa? Gimana dokter? Ya, yang jelas berbeda ya. Yang jelas berbeda karena anak kecil itu bukan orang dewasa yang dikecilkan. Jadi semua mulai dari secara psikologi, mulai dari secara kejiwaan, terus kemudian organ, metabolisme itu berbeda. Pada orang tua mungkin ya dia bisa menerima ya kalau operasi, memberikan ketenangan diri. Tapi anak-anak ini enggak seperti itu. Jadi kita pertama yang harus kita pikirkan dalam melakukan tindakan anestesi anak-anak adalah memberikan kenyamanan. Jadi anak kecil itu nyaman dengan orang tuanya, ya kan? Ketika sudah masuk perlakuan anestesi, orang tuanya bisa meninggalkan anak itu dengan kondisi pasiennya sudah tertidur. Itu di awal, maksudnya sebelum dilakukan tindakan operasi kita udah istilahnya touchable ya, istilahnya memberikan kenyamanan ke anak sehingga anak tidak menangis. Kadang aja dia udah lihat baju-baju seragam dokternya sambil udah nangis, ya, karena udah trauma. Apalagi pada saat dipasang infus itu udah trauma. Nah itu jadi berbeda, pada prinsipnya berbeda. Kalau masalah obat-obatan itu pasti sangat berbeda, karena dosisnya itu lebih kecil pasti. Dan biasanya pada anak-anak itu efek anestesinya biasa lebih cepat muncul. Kenapa? Karena kadang kita
terlalu bersemangat memberikan dosis ya, jadi akhirnya muncul efeknya. Tapi tenang aja, tidak ada masalah, itu bisa ditangani. Yang jelas ibu tadi nggak usah takut anaknya dilakukan operasi ya. Nanti biasanya dokter anestesi melakukan pre-visit sebelum dilakukan operasi, bertemu dulu dengan orang tuanya, menyapa anaknya ya kan, sehingga anak menjadi tidak takut ya kan, seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya dokter. Terima kasih Mbak Dewi ya. Baik Sobat Prima, kita sudah di penghujung acara perbincangan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya bersama kami di podcast Prima dengan narasumber lain yang tentunya tidak kalah hebat dan luar biasa, dan tema-tema menarik lain seputar dunia kesehatan. Bincang Prima.